Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok anggota kami yang terdiri dari Oktia Ningsih Ari Rusmianto, Berlian Dwi Febriana, Failatul Khairat. Berikut ini adalah laporan pameran perayaan akhir perkuliahan pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada isi laporan terdapat menyusun perangkat pembelajaran, latar belakang permasalahan, analisis permasalahan berdasarkan kajian teori, output produk, kesimpulan, dan saran. Menyusun perangkat pembelajaran. Berikut adalah tahap-tahapnya. 1. Pemetaan profil peserta didik. Dalam tahap ini, guru melakukan tes diagnostik pada peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran untuk memetakan gaya belajar, kemampuan awal, serta lingkungan belajar peserta didik. 2. Menyusun langkah pembelajaran berdiferensiasi. Untuk selanjutnya, guru dapat merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam, bisa menggunakan diferensiasi proses, konten, maupun produk sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menyusun sumber belajar dan asesmen. Memilih sumber yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dengan menggunakan sumber belajar dan media pembelajaran berbasis teknologi. Lalu, untuk asesmen harus disesuaikan antar konten dan sumber belajar yang disampaikan. Adapun komponen RPP yaitu identitas pembelajaran, tema atau subtema pembelajaran, standar kompetensi KI, tahap pencapaian perkembangan, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode, kegiatan pembelajaran, media atau alat, bahan dan sumber pembelajaran, yang terakhir penilaian hasil belajar. Latar belakang permasalahan, faktor internal, mempengaruhi karakteristik peserta didik, pemahaman kognitif, minat, dan motivasi belajar, serta aspek emosi dan moral. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa penerapan, strategi, dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru, serta kondisi lingkungan sekolah. Oleh karena itu, menjadi tantangan bagi kita bagaimana ke depannya untuk mampu membuat media yang inovatif, membuat sumber belajar yang menarik dan bervariasi, serta meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam belajar. Analisis permasalahan berdasarkan kajian teori. A. Permasalahan peserta didik dalam kesulitan belajar. Pada perkembangan kognitif, masing-masing memiliki kesulitan dan memahami materi dan satu peserta didik belum mengerti konsep energi alternatif yang terdapat pada tema 6, energi dan perubahan, subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuannya, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing. Permasalahan peserta didik dalam kurangnya percaya diri saat presentasi. Peserta didik kelas 3 masih memiliki rasa percaya diri yang kurang saat mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Hal ini terjadi karena peserta didik kelas 3 belum terbiasa untuk berbicara di depan kelas dan masih malu dalam berbicara. Solusinya adalah dengan membimbing peserta didik untuk percaya diri saat presentasi di depan kelas dengan menggunakan susunan presentasi yang benar, mulai dari memperkenalkan nama, menyampaikan tujuan presentasi, mempresentasikan hasil kerja, dan menutup presentasi. Untuk pembelajaran pada kelas 3 tema 6 subtema 3, pembelajaran 4 ini berjalan dengan sangat lancar dan kondusif. Seluruh peserta didik sangat antusias dan bersemangat dalam proses pembelajaran karena guru menggunakan model PBL dengan menghadirkan permasalahan yang ada di sekitar peserta didik dan menggunakan video pembelajaran yang menarik serta melakukan ice breaking saat peserta didik mulai tidak fokus pada pembelajaran. Berikut ini output produknya, yaitu bahan ajar, PowerPoint, dan LKPD. Selanjutnya,
Mari kita simak cuplikan proses pembelajarannya. Dan berikut ini adalah hasil kerja peserta didik. Kesimpulannya yaitu berkaitan dengan hasil pengamatan yang telah didapat dari SDN Kebonsari 3 Kota Malang, RPP yang dibuat sesuai dengan hasil profiling peserta didik. Hal ini agar ketika melakukan kegiatan pembelajaran, guru dapat memfasilitasi kebutuhan peserta didik sesuai dengan profiling yang telah diperoleh. Berikut adalah sarannya, yaitu guru perlu melakukan pendekatan sesuai dengan peserta didik abad 21 untuk mengenal latar belakang peserta didik. Dengan demikian, guru dapat mengetahui apa yang harus dilakukan atau yang perlu dipersiapkan untuk peserta didiknya, sehingga guru dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.